Tidak, masih pun orangnya jahat, masih pun karakter tidak baik, sedikit tidak ada firman yang masuk menyadarkan mereka. Daripada mereka tidak ada kerjaan, mereka di luar tidak karuan-karuan. Kumpul yang baik, mereka jadi baik. Kumpul yang jahat, mereka jadi jahat. Mereka mabuk-mabukan. Sesudah mabuk-mabukan, mereka naik mobil, ngebut. Mobil itu orang tua beli dengan susah payah. Mungkin kredit belum selesai. Anak-anak itu taprak naikkan mobil itu di tiang listrik. Di situ dikerumunin massa. Di daerah mana? Daerah Pucang sana. Kita melihat. Dan pada waktu saya dapatkan itu saya nangis. Saya nangis. Pertama saya pikir anak saya, Andre, biasa kalau naik mobil suka di atas mobil dengan WA. Saya takut kalau si umpama tidak minta seperti macam begini, betapa susahnya saya. Kedua, saya pikirkan lagi anak-anak saya yang ada di gereja. Saya tahu yang mana naik mobil aturan, yang mana naik mobil tidak aturan. Tuhan tolong, saya bilang. Kalau si umpama terjadi macam begini, kalian membuat yang satu kalian susah. Lihat ini, dipukuli segala semua dan ini pasti masuk. Kedua, orang tua susah. Sudah susah, anak-anak buat susah lagi seperti begini. Orang tua susah. Ketiga, yang susah siapa? Gembala susah. Kalau itu gembala yang benar. Kalau gembala hanya berpikir dirinya sendiri, emang gua pikirin lu mau mati-mati, hidup-hidup, yang penting kamu datang ke gereja. Tetapi gembalanya yang susah. Jadi saya berdoa, saya menangis sama Tuhan, Tuhan tolong. Jadi kemarin hari Sabtu saya ambil alih di dalam ibadah anak kaum muda. Saya hanya pesan kepada mereka. Karena juga pada waktu hari Kamis Tuhan titipkan kepada saya. Engkau berbicara, lihat doa malam. Anak-anak muda sudah banyak tidak hadir. Mereka sudah banyak tinggalkan. Kau berbicara kepada mereka. Jadi saya sudah pesan untuk anak-anak kaum muda. Ya, jangan kalian tinggalkan Tuhan. Upah yang besar menanti itu hilang. Ya. Banyak yang semua sekarang kalau mungkin sudah sedikit terangkat, sudah mulai malas. Ibadah anak kaum muda sudah tidak mau. Hanya tugas datang melayani pulang. Gitu. Ingat, kalian melayani bukan melayani manusia. Kalian melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini apa yang Tuhan titipkan kepada saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayatnya ke-8. Kalau bisa tolong lampu belakang ini dinyalakan semua. Belakang ini semua dinyalakan. Ini bukan diskotik, ini gereja. Ya betul. Ya bagus. Kalau diskotik boleh remang-remang. Anak-anak muda sekarang beribadah suka remang-remang. Ya, tapi tidak. Ini bukan diskotik, ini gereja. Oke. 1 Petrus 5 ayatnya ke-8. Semua sudah dapat ya? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu yang menuliskan firman Tuhan ini adalah Petrus. Kalau kita mau melihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama, di situ tuliskan 1 Petrus 1 ayat yang 1 sampai yang kedua. Salam. Ya, saya berharap semua buka.
Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galati, Kapodokia, Asia Kecil, dan Batinia. 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin menimpa atas kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya untuk diteruskan kepada sidang di tempat ini. Dan kita tahu surat pertama dan juga ada surat kedua dari siapa? Rasul Petrus. Dan kita tahu Petrus ini adalah orang pilihan Allah. Sehingga dia tahu semua bahwa orang yang bisa menerima Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kasih karunia. Cerita pada waktu Tuhan Yesus selesai masuk di dalam pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus itu Tuhan Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam. Selesai dia turun ke Galilea. Dan saat itu dia mulai masuk di dalam pelayanan dengan berkemenangan. Dan saat itu dia lewati danau Galilea. Dia ketemu dengan namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia panggil. Padahal di waktu itu di daerah danau Galilea pasti bukan hanya 3 orang saja yang menjala ikan. Pasti banyak yang menjala ikan. Tetapi ada 3 orang yang dipanggil sama Tuhan Yesus. Itu adalah satu kasih karunia. Petrus tahu, ya, kenapa yang lain tidak dipanggil? Kenapa kok kami saja yang dipanggil? Itu adalah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini juga Petrus tuliskan supaya kita yang sudah dipanggil sama Tuhan, ya, jaga baik-baik, jangan kita tinggalkan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu sekarang datang pagi hari di gereja, bisa percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu kasih karunia. Berapa banyak orang sudah tidak mau lagi, ditinggalkan semua kasih karunia ini. Nah, pagi hari ini kita melihat surat Petrus, dia kuatkan kepada jemaat supaya apa? Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya ke-8, 1 Petrus 5 ayatnya ke-8, kita tahu Petrus itu juga sebagai seorang gembala, gembala yang senantiasa duk ini gimana ya? Gembala ini, Petrus ini seorang gembala. Gembala ini yang senantiasa memperhatikan kepada domba-dombanya. Maka itu kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama, di situ perikop tertulis apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. 3 kali gembalakan. Dan saya juga di sini, saya sebagai gembala, saya berdoa sama Tuhan, saya percaya Tuhan telah memilih saya. Kasih karunia saya dapat. Saya harus mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini semua, tidak semua domba-domba. Pasti juga ada sedikit kambing, juga sedikit banyak juga domba. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan, mampukan saya untuk saya kuat melayani ini. Kalau saya bukan pilihan Tuhan, bukan panggilan Tuhan, mungkin saya udah tinggal, saya tidak mau lagi. Karena apa? Banyak tantangan, rintangan, bukan di dalam kehidupan saya, dalam mengiringi, dalam pelayanan ini. Saya bersyukur, maka itu saya bilang tadi nyanyi ini, Tuhan kuatkan hatiku. Berikan saya kekuatan. Karena yang saya lawan ini bukan manusia. Yang saya lawan ini roh-roh penghulu-penghulu udara yang mengganggu di dalam kehidupan kita. Maka itu beberapa waktu yang lalu
Terus hamba-hamba Tuhan sampaikan, hati-hati dengan roh-roh yang tidak benar, yang menyusupi di dalam kehidupan kita. Itu roh itu yang datang menyerang, teristimewa dia serang kepada siapa? Kepada gembala. Sesudah dia serang kepada gembala, gembala jatuh habis semua. Kalau tidak, dia tidak bisa serang gembala, dia pecahkan sama jemaat. Ya, supaya amburadul pelayanan ini. Kalau sudah amburadul pelayanan ini, maka iblis mulai pukul tangan. Yang pusing itu kita. Yang pusing itu jemaat. Karena udah pecah. Sudah ada karuan lagi. Tapi saat ini kita melihat. Apa yang dikatakan Rasul Petrus ini. Di dalam ayatnya yang ke-8. Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah, tolong dikeluarkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada pesanan, ini ada warning. Ya, untuk 2000 tahun yang lalu, yang mana Tuhan percayakan Rasul Petrus ini, dia juga menggembalakan ya jemaat-jemaat Tuhan. Pasti pada waktu itu ada serangan-serangan yang begitu luar biasa kepada jemaat-jemaat. Tapi Rasul Petrus ini dia punya care, dia punya perhatikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan. Supaya jemaat-jemaat ini kita harus butuh kesadaran, sadar. Ya, sadar. Karena dia katakan iblis ini mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Tidak pernah tinggal diam di dalam gereja. Tidak pernah tinggal diam. Iblis berusaha terus. Bagaimana caranya untuk supaya anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Supaya dia tinggalkan Tuhan, dia jauh daripada Tuhan. Maka itu iblis mengaum-ngaum. Mencari siapa? Orang yang siap ditelan. Siapa orang yang siap ditelan? Yang rohaninya masih bayi. Sekali lagi, siapa orang yang siap ditelan? Orang yang rohaninya yang suam-suam kuku, yang tidak panas, tidak dingin, itu sasaran iblis untuk masuk kepada dia. Maka itu kita diminta kepada Tuhan sebentar ini. Tuhan minta kepada kita supaya kita ini dalam mengiringi Tuhan mempunyai satu pertumbuhan. Kalau kita tidak punya satu pertumbuhan rohani kita akan jatuh. Yang jatuh itu iblis. Senang. Ya. Kalau yang jatuh, yang susah kita. Gembala kan dia hanya diam saja. Tapi juga susah. Sudah dipupuk, sudah dididik mulai dari bawah. Naik di atas, dipukuli iblis jatuh. Kita harus jaga, sadar. Ya, supaya jangan sampai kita ini menjadi mangsanya iblis. Siapa yang mau di sini jadi mangsanya iblis? Kejamainannya iblis. Saya percaya semua tidak ada. Semua kepingin ya, kita jadi anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Supaya kokoh terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita masih tetap dengan Tuhan. Hati kita ini tidak jauh dari Tuhan. Tadi saya telepon pagi-pagi jam 5 kepada Bapak Toga dan Ibu Toga. Dia ada di rumah sakit. Hari Kamis dia mengalami sakit. Karena apa? Saya tanya Opung, dia bilang saya makan mangga banyak. Ya, oh bagus saya bilang. Jadi gula saya naik, segalanya naik. Jadi saya udah terkapar langsung, bukan terkapar karena COVID tidak. Tapi jatuh saya, istri saya juga seperti macam begitu. Nah ini orang Hongkong bilang kemhau tidak jaga mulut. Sudah umur mangga masih jalan terus. Kami di sini mangga aja banyak tapi dibagi-bagi saja itu. Manis-manis, tapi sudah dibawa aja, jangan kita makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 mulai hari Kamis, jadi di situ saya hanya pesan kepada Opung, Opung ingat baik-baik, umur Opung ini sudah sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Saya tahu Pak Herman, jaga baik-baik hati ini dengan Tuhan. Ya. Tidak usah pikir terlalu banyak tentang dunia. Dunia itu Tuhan sudah siapkan. Tapi jaga hati ini. Sebab sekali kelak waktu kau ketemu dengan Tuhan. Ada tempat yang istimewa, yang kekal yang Tuhan sudah siapkan. Jaga baik-baik. Bukan hanya sebagai gereja saja. Tetapi kehidupan kita harus jaga. Hati-hati. Baik Pak, mari saya doakan.
Kapan pulang opung? Siang. Oke, pulang istirahat dulu. Ya. Saya doakan dia. Ya, itu perlu diingatkan. Tolong opung laki, opung perempuan, dengar handfree, saya doakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si orang gembala, dia pesan kepada sidangnya. Supaya apa? Kita jaga, sadar dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dia jalan-jalan, dia keliling. Mungkin dia jalan ke sini, dia cium, oh ini bisa, dah jatuh ini. Ini dia mulai masuk lagi, oh ini bisa, ini rohaninya masih ke kanak-kanakan. Ini dia jalan sini, wah ini orang ini datang ke gereja hanya motivasi saja. Dimasuki, dipuk jatuh. Dia jalan lagi, dia keliling lagi, dia keliling, jatuh. Jadi kita harus tahu, kita datang kepada Tuhan. Ya, apa tujuannya? Pertahankan terus kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini surat yang pertama dari Rasul Petrus. Dia suratkan, dan sekarang mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Rasul Paulus yang ada di jemaat di Kolose, kita melihat Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kolose 2 ayatnya ke-6. Rasul Paulus disuratkan. Ini juga Rasul Paulus luar biasa. Dia menuliskan kepada sidang yang ada di Kolose sana. Dia di dalam penjara, tapi masih mau memperhatikan. Ini namanya hamba Tuhan. Ini namanya gembala yang dalam keadaan susah masih mau memperhatikan. Kepada siapa? Jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Nah kita jadi hamba-hamba Tuhan juga. Meskipun kita dalam persoalan masalah, kita masih tetap ingat. Kemarin Ibu Kris malam katakan kepada saya, Bapak, anak saya Ina, dia tidak bisa melayani. Dia sakit Bapak. Katanya mungkin Oh aduh. Tapi saya melihat waktu saya kirim-kirim WA, dia cepat tangkap, dia takut. Loh, dia sakit. Oh, tapi dia ada buka terus WA. Karena saya kirim waktu anak-anak kaum muda yang tabrakan segala, saya kepingin mau cari tahu. Oh iya. Habis itu, ya dia tidak bisa melayani. Dia sakit. Kepikiran saya. Saya kepikiran, aduh kasihan anak ini ya. Saya mau bawa ke dokter di Babatan sana. Aduh, saya kepikiran. Ibu yang kuat Bu ya, yang kuat ya. Tapi saya tanya, bagaimana selama ini dia sakit? Dia bekerja apa tidak? Oh kerja, dia bilang. Enggak, kerja, tetap kerja. Oh ya, baik. Memang kerja kita harus kerja. Ya, tapi juga kita harus Tuhan. Ya, sebab kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, kerja itu enak lancarnya, kita dapatkan kekuatan. Jangan kita bikin kebalik. Kerjanya nomor duluan, Tuhan dikebelakangkan. Berarti Tuhan itu ditaruh di belakang. Pak, jadi kalau tidak kerja mau makan apa, Pak? Pasti Tuhan sudah atur semua. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kita senantiasa mendengar dan kita melihat di sini apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kepenuhan hidup, ya. Kolose 2 ayat ke-6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Karena mungkin pada waktu itu Rasul Paulus tahu
Ada begitu banyak goncang-goncing di dalam mengikuti Tuhan. Iblis terus mengaum mau menjatuhkan. Bukan sekarang saja yang mau menjatuhkan. Dulu 2000 tahun juga terus berusaha mau menjatuhkan anak-anak. Membuat anak-anak itu mundur daripada Tuhan. Maka itu pesan Rasul Paulus di dalam penjara dia masih ingatkan. Dia katakan, kamu telah menerima Kristus, jemaat Kolose, yang di Kolose, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu pesan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Jangan sekali Tuhan akhirnya mundur. Maka itu kalau kita dalam mengiringi Tuhan, kita percaya, ya, kita yang sudah terima Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama belajar. Yang mana kita melihat pada waktu Tuhan Yesus turun dari padang gurun, dia mendapatkan kemerdekaan, lolos dari pencobaan-pencobaan, power itu ada kepada dia. Dia datang, di situ dia tidak panggil semua yang mengikuti dia, tetapi ada beberapa saja. Itu yang dikatakan Rasul Paulus bilang kasih karunia. Kita yang ada juga seperti ini. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya semua yang ada ini Tuhan pakaikan sama saya untuk menginjil. Ya, banyak yang saya menginjil, banyak yang terima, ada yang juga yang mundur. Ya, bukan gampang loh. Tapi ada orang yang kita datang, kita sampaikan saja, langsung kena. Itu kasih karunia. Tapi ada dengan susah payah. Ya, sampai dia harus dicambuk dulu. Sampai dia harus dipenjarakan dulu. Harus dia sampai susah di rumah segala semua. Baru dia mau mengaku dengan mulut. Tapi ada orang yang disampaikan langsung oke. Dia terima langsung. Itu kasih karunia. Kita yang ada di sini terima Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kasih karunia. Maka itu yang Tuhan pesan kepada kita melalui Rasul Paulus diteruskan kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus. Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan mundur. Jangan murtad. Tetap dipercayakan untuk mengikuti Tuhan. Beribadah. Ada pertumbuhan. Ada pelayanan. Tetap. Pelayanan itu jangan kita undur. Sebab itu yang kita lakukan dikatakan bukan layani manusia. Yang kita lakukan itu layani Tuhan. Jangan sampai kita mundur. Maka itu kita datang pagi hari ini. Di dalam pelayanan ini. Apa yang ada di dalam hati kita? Motivasi kita. Cari duit? Tidak. Cari popularitas? Tidak. Tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat yang banyak untuk kita. Tadi saya doakan anak kita, Catherine sama Tiffany. Dulu mereka saksinya suka sering mimisan. Tapi mereka sudah melayani Tuhan. Kasih karunia turun kepada mereka. Mungkin dulu orang tua, dulu orang tua dengan susah payah untuk terus bawa mereka ke dokter. Gak tahu uang berapa banyak. Tapi waktu mereka melayani, Tuhan melihat, wah melayani. Tuhan sudah stop semua. Yang ada itu mimisan. Saya doa tadi, saya bilang Tuhan tolong. Supaya mereka ini anak-anak, kamu tetap kuat. Ya. Jadi kita melihat, mengingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek untuk kita. Rencana kecelakaan untuk kita. Tetapi Tuhan punya rencana dahsyat ke depan ini. Yang dia sudah siapkan itu adalah surga kekal. Pak, saya dah butuh surga kekal. Yang paling penting di dunia ini Tuhan sudah siapkan kita sehat semua. Saya beberapa saat yang lalu saya bertanya kepada anak-anak saya pada waktu kami berpergian. Bagaimana kehidupan kamu sebelum COVID? Dan sesudah COVID. Nah, saya tanya begitu. Supaya mereka merenung-renungkan kebaikan Tuhan. COVID bagaimana? Sebelum COVID keadaan kamu bagaimana? Sesudah COVID, sekarang COVID bagaimana? Kan sebenarnya COVID ini adalah orang yang paling susah kan? Ya, kerjaan sudah stop, perusahaan banyak yang bangkrut dan lain-lain segala semua. Tapi kamu
Bagaimana? Mereka jawab, Pak, dulu sebelum COVID kami masih susah. Ya, uang sih tidak banyak, bahkan gaji kepotong segala semua, pemasukan. Tetapi dia bilang lain hidup kami ini. COVID, sebelum COVID dulu dengan sekarang saya sudah COVID ini lain ini hidup. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan merenungkan, tanya. Ya, kita yang sungguh-sungguh tolong jangan tidur di belakang, ya lurus saja kepala. Ya. Jadi di situ yang Tuhan pesankan, kita merenungkan baik-baik. Saya tanya kepada anak saya tanya kepada istri saya, bagaimana kehidupan kita jadi hamba Tuhan, ya. Sebelum COVID dengan sesudah sekarang ini lagi COVID bagaimana? Mereka hanya jawab, jauh ini hidup. Ya, jauh. Kan lucu sebenarnya COVID ini dalam semua pada susah, kita juga harus susah. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan yang benar, Tuhan itu senantiasa teristimewa, dia berikan hati kita damai dulu. Dia berikan kita hati tenang dulu. Dia katakan, untuk apa hartamu begitu banyak kalau kau tidak mempunyai damai, tidak punya ketenangan. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita hari ini. Melalui Rasul Paulus diteruskan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita yang sudah terima Tuhan, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan engkau tinggalkan dia. Jangan kau tinggalkan dia. Mungkin tinggal karena aduh malas. Saya sudah ikut Tuhan sekian lama. Berdoa terus. Kok ada jawaban. Kok saya ikut Tuhan begini terus. Begini saja terus. Kapan saya bisa ada jodoh. Kok ikut Tuhan terus macam begini melayani. Datang ke gereja bangun pagi-pagi. Apa hasilnya? Tadi saya ada beritahukan kepada Bapak Ibu. Renungkan kebaikan Tuhan. Kalau orang yang bisa tahu ban-ban kamsia, tahu terima kasih. Ya, itu dia pasti sadar. Saya ingat dulu ada orang yang mau datang sama Tuhan. Pertama diinjili mana-mana tidak bisa. Tapi Tuhan izinkan dia keplok dulu, dia jatuh. Jatuh dan sudah putus asa mau bunuh diri. Bahkan Tuhan izinkan dia sakit sehingga badannya membengkak jadi besar. Segala semua. Sudah jalan itu di ujung tanduk. Tapi Tuhan itu baik. Dia terima Tuhan Yesus. Tuhan rubah. Ya, Tuhan rubah. Ada perubahan dalam hidupnya. Susah-susah di dalam hidupnya. Segala semua pada waktu itu. Diterima Tuhan Yesus. Perlahan-lahan Tuhan bawa dia. Maka itu yang Tuhan pesan. Ya, coba kita melihat di Ibrani 10 ayatnya 35. Ibrani 10 ayatnya yang 35. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Ini pesan untuk menyadarkan kita. Sebab kita tahu hati-hati orang yang tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanannya, tinggal kepercayaan Tuhan, ujung-ujungnya akan berantakan semua. Akan ada karuan-karuan semua hidupnya. Ya, jadi mari kita melihat Ibrani 10 ayat 35, tolong dikeluarkan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Di sini yang Tuhan pesankan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Satu, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita kembali kepada yang lama. Jangan. Kalau kita sudah percaya Tuhan kita Yesus Kristus, sekali percaya, terus percaya. Tapi jangan karena mungkin pasangan hidup, mungkin kedudukan, mungkin lain-lain segala semua, kau tinggalkan kepercayaanmu Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti engkau saya kasihkan ini, nanti saya kasihkan ini, saya kasihkan ini. Bapak Ibu, kedudukan itu sementara. Harta dunia itu sementara. Semua itu sementara. Tetapi ingat Tuhan Yesus itu tidak sementara. Jangan kita tinggalkan, ya.
Barusan saya mendapatkan satu video begitu indah, tanggal 1. Pagi-pagi saya bangun, di situ ditulis murtadin, mundur daripada Tuhan, dan dia menikah dengan orang-orang agama lain. Pada waktu dia menikah dengan orang agama lain, karena orang agama lain ini punya kedudukan bagus, wah enak. Tapi pada waktu menikah, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, dia merasakan karena dia disuruh harus ikut agama dia. Tapi pada waktu itu mungkin imannya tidak kuat, dia ikut. Dia ikut pada waktu dia sembahyang, yang dia lihat itu Tuhan Yesus. Yang dia sembahyang, yang dia lihat Tuhan Yesus. Loh, kok begini? Jadi dia merasa tertuduh, dia merasa bersalah. Singkat cerita, dia ambil satu keputusan. Pada waktu itu dia berbicara kepada suaminya tentang mengikuti Tuhan, dan suami yang mengatakan, kamu jangan macam-macam katanya. Wes pergi sana sembahyang gitu loh. Ya sudah, dia ikut daripada susah dan lain-lain segala semua. Nah di situ Tuhan tegur dia lagi. Dia mendapatkan kasih karunia. Dia berdoa lagi. Jadi diambil keputusan, suaminya datang ambil semua ATM-nya, segalanya yang biasanya dia pegang uang sekian banyak, diambilkan semua. Diambilkan, dia disuruh pulang, ditalak 3, dicerai. Tapi pada waktu mau cerai, suaminya masih bertanya, kalau kamu masih tetap ikut sama saya, agama saya, kita tetap kumpul. Tapi kalau tidak, kita stop. Dia ambil satu keputusan, saya tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, singkat cerita itu banyak yang ada. Saya sudah kirim ke grup, saya tahu. Mungkin Bapak Ibu pinggirkan saja, dilewati saja. Tapi saya punya beban untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak kita. Sehingga pada waktu itu, saya kirimkan kepada seorang ibu. Bu, ini ulang tahun hadiah untuk ibu. Saya kasih. Bu, saya kirim ini. Bu, tolong dilihat ya sampai selesai. Ini ulang tahun untuk ibu. Saya tidak bisa kasih ulang tahun yang lain. Yang paling istimewa ini kekal selamanya. Triliunan, ribuan triliunan. Saya kasih ini ulang tahun. Saya melihat, oh ada lihat. Tapi saya berdoa, lihat sampai selesai apa tidak. Karena pada waktu itu, akhirnya saya melihat itu, ibu itu dia pertahankan. Betul ada salib yang harus dihadapi. Tapi di situ Tuhan memberikan kekuatan. Dia bangkit. Dan akhirnya Bapak Ibu, luar biasa dia melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dia seorang orang Kupang. Cantik. Ya, tapi dia mau korbankan. Di situ wawancara, dia berikan kesaksian. Saya kirim kepada anak-anak saya juga, tolong ya, kamu lihat ya sampai selesai ya. Tolong, minta tolong ya. Mereka jawab, iya Pak, kami lihat. 3 hari saya tanya, sudah lihat? Oh belum ada waktu. Saya kirim kepada yang lain lagi, tolong kamu lihat, baca pun tidak baca. Aduh, tapi ya sudah. Tuhan bilang yang penting engkau sudah sampaikan ini kesaksian-kesaksian untuk memberikan kekuatan. Kita butuh hari-hari ini. Maka itu Tuhan mintakan kepada kita. Jangan kita jualkan Tuhan kita, hak kesulungan kita ditukar dengan dunia ini. Kita tahu Esau dan Yakub, dia mempunyai hak yang luar biasa. Dia jual dengan kacang merah. Jangan kita jual untuk mau mencari itu saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat, dikatakan di dalam ayat Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikan. Kepercayaan apa lagi? Tuhan kasih sama kita melayani. Bukan gampang loh. Dipercayakan untuk melayani ini bukan gampang. Saya udah ngomong kepada Andre ingat, yang tidak benar jangan dinaikkan. Ya, iya Papa. Yang tidak benar tidak boleh dinaikkan. Karena apa? Kalau dia tidak benar, jadi pemberontak, dinaikkan, bahaya. Kasihan jemaat Tuhan yang ada. Tidak boleh, saya bilang. Tetapi kalau kita sudah dipercayakan untuk melayani, kita tinggalkan. Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 13. Tuhan akan izinkan kita dipermalukan. Sebab yang kita melayani ini bukan melayani manusia.
Kita ini melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat 36. Sebab kamu memerlukan, tolong dikeluarkan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melayani, kita membutuhkan ketekunan. Dan saya percaya kalau kita tekun melayani Tuhan, apa yang Tuhan janjikan akan tergenapi. Sekali lagi, kalau kita tekun melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, pasti akan tergenapi. Dan juga Tuhan katakan di dalam ayat ke-35 bagian B, kalau kita tinggalkan Tuhan, upah besar yang kita akan menerima itu tidak ada. Tuhan janjikan upah besar yang teristimewa, upah di surga. Kalau upah di dunia itu masa sementara. Ada upah yang Tuhan berikan. Bersyukur kita jemaat Tuhan, kemarin ada orang kirim sembako. Ya sudah, kita terima. Itu berkat, upah, untung kan. Saya hitung-hitung sembako juga 100 lebih ribu loh. Kita mau kerja apa? Ya, bisa mendapatkan, itu kan upah juga. Jadi tadi malam saya sudah kumpulkan semua anak-anak muda yang ada di sini. Ayo kamu bawa pulang sembako ini. Bawa pulang kasih mama, bawa pulang kasih ini. Ayo bawa pulang, bawa pulang. Jadi mereka kemarin foto semua, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Pikir orang bawa pulang sembako, kasih mama. Sebentar yang di sini juga ya ibu-ibu yang belum dapat saya sudah siapkan, nanti tinggal ambil lagi. Ya, itu upah, kan lumayan. Kemarin saya ngomong kepada Ibu Retno, Bu, Ibu hari ini pagi saya dengar jual makanan, nasi. Iya Bu, Ibu mau jual makanan apa? Wes lah Pak Herman, saya buat nanti pasti enak, Pak Herman pasti suka, enak. Nasi apa? Wes pokoknya enak. Ya sudah, Ibu mau beli makanan, jual makanan ini, Ibu sudah beli beras. Tapi saya belum mau kasih tahu karena ada ini. Ibu sudah beli beras? Belum Pak. Nanti rencana pulang ini beli beras. Ibu sudah beli minyak? Belum Pak. Rencana mau beli minyak. Sudah. Ibu sudah beli ini? Belum Pak. Wes tidak usah beli ya. Tidak usah beli ya. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Puji Tuhan. Kalau Bu Retno kan ngomong kan gitu. Puji Tuhan. Sore ada lagi yang mau jual untuk makanan. Saya tanya kepada dia, kamu sudah beli beras? Sudah. Waduh, iki ono beras. Wes dah mau ngomong dari tadi. Saya bilang kamu ini pagi-pagi waktu orang itu mau kirim, Ibu Retno bawa pulang. Itu beras saya udah pesankan ya Ibu Retno. Tolong difoto. Ya, dikirim ke grup. Supaya jemaat Tuhan besok datang bisa mengambil ini. Supaya mereka jangan beli lagi. Nah bayangkan gembala itu mikir sampai di situ. Beras saja. Yang kalian mau beli gembala itu mikir. Kamu jangan beli. Kemarin ada satu orang tak telepon sama saya 2 kali. Tidak mau ngangkat dan tidak jawab. Tujuan saya juga saya mau kasih tahu. Kasih tahu di rumah jangan beli beras. Jangan beli minyak, ini sudah ada. Bayangkan, gembala sampai memikirkan ini. Kalau gembala, yang gembala-gembala aja tidak mau. Ya, diambil dimakan sendiri. Tapi diperhatikan sampai di situ. Ada upah. Jadi tadi malam mereka pulang itu bawa upah. Sebentar ibu-ibu yang ada, yang belum dapat. Tapi kalau yang sudah dapat jangan, karena masih ada yang lain lagi yang saya harus kasih. Terutama juga di kampung-kampung sini. Kita harus bagi. Kita tidak bisa begitu saja. Masih ada, jangan takut. Ya, kami di rumah tidak makan beras putih. Kami di rumah ini makan beras merah dan beras hitam. Beras putih tidak. Ada beras putih, kami dikirimkan dari daerah, ada 4 sak itu beras wangi. Jadi istri saya tambah sedikit. Bukan bilang beras ini tidak bagus, ini beras yang dikirim ini beras bagus, Raja Lele kok, istimewa.
Tapi inilah Bapak Ibu, ada upah. Jeripayamu tidak sia-sia. Coba satu box itu, ibu-ibu yang tahu berapa harga itu. Saya dengar mereka jual makanan di belakang. Untung itu 50.000 aja. Serat 25 bungkus 50.000 atau sampai 75.000. Untung setengah mati harus kerjakan. Kalau sore lagi untung berapa? 35.000 sampai 40.000. Hanya untung begitu. Sampai saya bilang, kamu jual sore rasanya rasani. Pernah si Devina jual. Ya, malam itu udah tidur mereka. Jam 3 bikin sampai pagi. Sekarang Devina, ayo Vin bikin lagi. Saya bilang jualan. Dasu, ujian. Sampai sekarang ujian dapat rasa top. Coba kita bayangkan untungnya berapa ini. Tetapi Tuhan itu akan memberikan kepada kita upah yang besar. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kepada kita. Di dunia ada upah yang besar. Upah pertama kesehatan. Sehat kan? Gak ada yang ada di COVID kan? Bu Retno kemarin kan tulis di grup, hati-hati. Semua rumah sakit penuh, ICU penuh dengan COVID. Hati-hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada. Tuhan tolong. Tapi yang penting, jangan pergi masuk ikut demo kiri kanan. Nanti cium COVID itu kena. Ada upah yang besar. Jangan kita tinggalkan dia. Yang paling terutama upah itu, surga kekal itu milik. Kalau di sini itu cuma bonus, maka itu saya sedikit bersaksi. Ya, dalam melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh, istri, anak, mendukung ibadah jam 6, jam 5 kita sudah ada di gereja. Bukan jam 5 baru bangun. Jam 5 sudah ada di gereja. Saya sudah duduk di sini, Andre sudah datang, semua sama-sama kita sudah siap. Ya, melayani Tuhan terus, Masih pun ada hari-hari pesta dan lain-lain, kami tidak mau tahu, kami dahulukan Tuhan. Tetapi Tuhan berikan upah yang besar dalam hidup kita. Saya saksi. Hari Kamis Andre khotbah. Daniel 6 ayatnya yang keempat. Coba kita keluarkan dulu. Andre khotbah doa malam. Daniel 6 ayatnya yang keempat. Kemudian para pejabat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Karena Daniel ini tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia satu hari 3 kali dia berkhotbah terus. Dia berdoa terus. Luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Karena Daniel ini ada hubungan baik dengan Tuhan. Kerjanya berdoa, melayani. Dan tidak ada pemberontakan. Meskipun di situ dilarang segalanya semua tentang Tuhan, dia tetap jalan. Tapi kita melihat ada roh Tuhan dalam hidupnya. Saya coba saksi sedikit, sebenarnya saya saksi ini juga kurang baik. Tapi biar untuk kemuliaan nama Tuhan, saya saksi. Karena ini tersiar semua di mana-mana. Beberapa hari yang lalu, kalau saya tanggal 1. Tanggal 1 itu sebelumnya tanggal 30 kami itu pribadi yang saya mau ngomong, punya kebutuhan sangat banyak. Manusia kan punya kebutuhan, tapi ini kan saya saksi, punya kebutuhan yang sangat banyak. Ya, kalau si A mungkin dia berbicara sangat banyak, mungkin 100.000, 200.000, 300.000 atau top 1 juta. Tetapi kalau saya punya kelas ini sangat banyak, ya karena saya kan dari dulu ada main di atas, sangat banyak ya banyak itu. Manusia kan punya kebutuhan. Tanggal 30 saya berpikir Tuhan, kami punya kebutuhan ini sangat banyak.
Saya hanya berdoa kepada Engkau. Kau sanggup untuk membereskan semua kebutuhan-kebutuhan ini. Tanggal 1, tanggal 2 itu butuhnya sangat banyak. Dari mana kami bisa menerima ini? Dari mana kami bisa mendapatkan? Kami bukan pengusaha. Kami ini hamba Tuhan, tidak bekerja. Impossible. Saya berdoa. Tanggal 30 saya berdoa, saya datang pagi-pagi di gereja jam 5. Saya bukan waktu tugas saja saya datang. Tidak, setiap hari saya harus bagaimana saya datang kepada Tuhan. Saya menyembah Dia. Tapi banyak gesekan-gesekan juga ada. Saya menyembah Dia. Tuhan gimana? Mulai timbul akal. Tuhan bilang lepaskan akalmu. Andalkan saya. Lepaskan akalmu, andalkan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya sudah, lewat. Itu kan masih tanggal 30. Tapi tanggal 1. Nah ininya yang paling berat. Tanggal 2, inilah yang paling berat. Saya kan tidak mungkin saya lepaskan saya seorang hamba Tuhan. Saya harus back anak saya. Kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga. Hamba Tuhan bukan bilang tidak banyak, banyak. Tapi di dalam hidup ini saya masih terus memberikan kekuatan kepada jemaat, kepada orang-orang yang susah, terus saya berikan kekuatan. Tanggal 1 saya datang, pagi-pagi saya bangun jam 4, sikat gigi, Tuhan kasih ingat sama saya. Oh ya Tuhan, saya diam. Saya datang turun ke gereja, belum ada orang siapa-siapa, saya bertanya kepada Andre gimana? Ya Papa begini, harus begini, gimana? Oh ya. Bagaimana kalau Papa jalankan ini? Itu karena Tuhan sudah taruh. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan baik. Kalau Papa jalankan begini. Jangan Pak, dia bilang. Tapi saya cek di dalam roh saya. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai Bapak, saya sebagai gembala. Saya boleh konsultasi dengan dia. Tetapi keputusan ada di tangan saya. Jangan Papa, saya diam. Nyembah. Selesai jam 6, selesai sudah ibadah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluar. Tiba-tiba waktu saya keluar, Tuhan itu telepon saya. Berbicara dengan begitu halus. Coba pagi ini engkau menghubungi orang ini. Menghubungi orang. Saya bilang ngapain? Ya hubungi saja, dia bilang. Saya pada waktu itu pagi-pagi jam 6 dari sini saya angkat telepon. Saya hubungi. Apa kabar? Kok saya disuruh Tuhan hubungi kamu? Tidak ada pemikiran apa-apa. Tidak ada pemikiran apa-apa. Saya disuruh Tuhan hubungi kamu, ada apa? Aduh Pak, dia bilang. Untung Bapak telepon kepada saya. Kenapa? Saya mau berangkat sudah. Kalau tidak saya lupa Pak. Loh, ada lupa apa kamu? Dia bilang. Waduh Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kalau tidak saya lupa betul-betul. Untung Bapak telepon saya. Pak, tolong minta nomor rekening Bapak. Itu menit juga. Tolong minta nomor rekeningnya Bapak. Loh saya bilang kemana? Tidak, dia bilang. Saya ini kemarin, saya diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan saya sudah komit. Kalau saya lolos, saya akan lakukan yang terbaik. Ya, tolong, betul. Cepatan, orang kalau minta nomor rekening, ya jangan lama-lama, cepatan langsung. Betul saya kirim. Waktu saya kirim itu detik juga bukti pengiriman. Saya hanya ngomong kepada istri saya. Saya hanya ngomong kepada anak saya. Kamu lihat ini. Mereka itu bengong. Tapi mereka tidak kaget dengan jumlah karena sudah biasa. Dari dulu sudah biasa. Kamu lihat, cuma saya hanya ngomong kepada mereka, kamu lihat ini, kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, langsung dikirimkan dengan jumlah yang super besar. Itu detik itu juga dia kirim. Tinggal saya, pak, selesai. Dan sesudah selesai, habiskan. Saya suruh kepada saudara Anda bikin laporan. Habis ini Anda bilang, oh habis. Saya minta lagi sama Tuhan. Tuhan minta lagi Tuhan. Kan kita punya Bapa.
Kalau kita benarkan, kita berhak untuk minta kepada Dia. Minta, maka engkau akan dapat. Ya kan? Ketuk, maka engkau dibuka. Cari, engkau akan menemukan. Minta. Saya minta. Bapak ini sudah habis. Kau kirim ini, besok habis. Tapi sudah habis Bapak. Habis sudah, tidak ada lagi. Saya tiba-tiba, itu tanggal 1. Kalau saya tidak salah tanggal 1 atau tanggal 2. Itu juga semua sudah habis, semua sudah tidak ada lagi. Maka itu jangan dipikir bahwa kami ini tidak punya kebutuhan. Kebutuhan banyak. Saya minta sama Tuhan. Pada waktu saya minta sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang mungkin dia lupa atau mungkin dia tidak cukup. Tiba-tiba dia kirimkan uang itu. Saya bilang Tuhan, ini dia kan butuh. Tapi kenapa engkau minta? Dan biasanya dia ini kalau dia ini seperempat tengah-tengah tanggal 3, 4, 5 baru ini pagi-pagi tanggal 1 dia sudah kirim. Saya bilang Tuhan, ini berarti engkau pakai anak ini untuk kembalikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan singkat cerita besoknya. Kan masih pas. Kami pergi renang dengan anak saya, Andre. Pada waktu sudah renang, selesai renang, biasanya saya tidak pernah ambil pusing. Selesai renang, Andre keluar dengan saya, dia main HP. Dia main HP, saya tidak pernah tanya, kamu main HP untuk apa? Konteks siapa? Itu kan privasi dia. Tapi Tuhan suruh sama saya tanya, kau tanya kepada dia, apa ini? Kenapa? Ada apa? Yang dia jawab kepada saya. Dia bilang, Papa, ini Papa punya kenalan yang lama, dia bilang. Dia ada minta nomor rekeningnya Papa. Dan saya sudah kirimkan nomor rekening, tapi sebelumnya saya tanya Papa ya apa. Ya sudah, saya bilang kalau dia minta ya memang Papa sedang berdoa. Dia minta nomor rekening, dan sudah dia minta nomor rekening, dia kirim kembali lagi. Nah ini Bapak yang dikasih Tuhan. Banyak kita anak-anak Tuhan berbicara tentang upah. Ya, upah besar di surga. Tapi bukan hanya upah besar saja di surga, di dunia juga Tuhan berikan upah. Saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan sombong atau apa tidak. Tapi ini saya mau memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh cari Dia. Dengan hati yang tulus, motivasi yang benar. Bapak kita itu di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak itu di surga dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 4 ya, 5 ya. Tanggal 5 juga begitu. Saya bisa tidur, saya bisa mimpi. Saya mimpi begini. Saya punya dulu ada sebuah kapal saya tenggelam di pelabuhan di daerah. Dan itu kapal sudah terbuang. Tapi tiba-tiba saya bisa mimpi. Mimpi ada orang, 2 orang datang. Ketemu dengan saya, orang bilang, Pak, kapal Bapak ini kami beli. Kapal sudah tenggelam. Sudah belasan tahun, tinggal rangka-rangka saja. Pak, kami beli. Loh, ini kapal kan sudah di laut, tinggal rangka-rangka saja. Kami beli ini kapal, Pak. Ya, saya bilang kalau kamu mau beli silakan. Langsung, berapa uang? Dia kasih sama saya uang. Sekian puluh juta. Dikasih uang 50 juta sama saya. Pada waktu saya kasih 50 juta, ya saya bilang silakan kamu ambil di kapal ini. Tidak tahu bagaimana cara dia ambil kapal ini. Dan pada waktu itu saya bangun. Saya berpikir kok aneh. Kok macam begini. Saya tanya kepada anak saya senantiasa mencocokkan roh. Papa mimpi seperti ini. Menurut kamu itu apa? Menurut kamu itu apa? Yaitu bunga mimpi, Pak. Jadi Yusuf pada waktu itu dia Firaun mimpi, Firaun punya masalah mimpi, suruh siapa yang menerjemahkan, tanya kepada Yusuf, Yusuf bilang itu bunga mimpi Firaun, kamu ditempa kamu, saya bilang. Ya, itu kamu tahu yang tidak mungkin jadi mungkin. Gitu toh Pak.
Ya kadang ini rohnya kalau tidak cocok itu susah juga. Bunga mimpi, dia bilang, ya betul bunga mimpi. Dari waktu itu Yusuf mimpi, itu bunga mimpi juga. Ini Firaun mimpi itu juga bunga mimpi. Tapi singkat cerita saya bilang itu Lukas 1 ayat 37. Coba keluarkan. Lukas 1 ayat ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun barang ini sudah terbuang, barang ini sudah tenggelam, sudah hancur, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kita melihat ada upah yang besar. Tanggal 4 itu tiba-tiba. Ya, saya percaya ini tidak stop sampai di sini. Kita berbicara tentang upah. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada saya, Pak, kami mau kirim sembako. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang keras yang dapatkan Bapak Ibu. Kami mau kirim sembako, Pak. Saya berpikir, tanggal 4 saya mimpi. Tanggal 4 juga Tuhan kirim. Itu kan juga upah kan. Nah Bapak Ibu saya percaya sudah menerima semua. Itu kan upah. Upah yang besar Tuhan siapkan. Masih banyak lagi upah-upah yang kita akan menerima di dunia dan di akhirat. Akhirat bila mana kalau kita sudah wa inna lillahi rajiun, kita ada di atas, itu upah kita akan terima. Bahkan dia katakan jeripayamu tidak sia-sia. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, ada bank di Tuhan sana itu yang sudah siapkan untuk kita memberikan. Ada upah yang besar. Maka itu Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita tinggalkan sebab ada upah, karena besar upah yang menantinya. Loh, kita harus percaya dulu. Pak, upah apa Pak? Coba renungkan selama kita mengikuti Tuhan. Ada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita upah. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kemarin hujan begitu besar, saya lihat ada mobil putih masuk. Saya bilang sama anak-anak, buka pintu cepat, buka pintu. Mobil datang. Saya berdiri situ, hujan begitu besar. Ime buka kaca. Feli bawa mobil. Seng, seng, seng. Oh, mikir. Ya apa Cinyo? Mikir. Betul enggak? Menanti. Jadi kalian itu kalau berpikir tentang hidup ini ke depan, apalagi untuk pasangan hidup, sudahlah, dahulukan dulu Tuhan. Nanti Tuhan akan mempertemukan semuanya untuk kita. Amsal 20 ayatnya yang pertama. Kaya dan miskin itu dipertemukan Tuhan. Tuhan akan ketemukan. Jangan kita bingung, kita takut. Ada upah. Maka itu kalau ada tugas-tugas, ayo lakukan dengan baik. Jalan saja ke depan. Jalan saja ke depan. Kita tidak tahu Tuhan buat apa. Maka itu senantiasa saya berkata, Cing tian ya cing tian, ming tian ya ming tian. Ini hari ya ini hari, besok ya besok. Jalani saja. Jangan kita pikir hari besok, pikir hari lusa, pikir bongkok ini. Ruwet ini kepala. Kita tidak tahu Tuhan besok buat apa. Kita tidak tahu Tuhan ketemukan kita dengan siapa. Pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Yesaya 55 ayatnya ke-8. Pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Jelas ya, Bapak Ibu, anak-anakku, jelas ya. Ini kita memberikan kekuatan. Tahu kita punya kesulitan, kita punya masalah di dunia. Tapi ingat kesulitan yang ada di dunia itu sementara. Tapi coba kita pikirkan itu akhirnya di atas itu kekal. Coba
Jangan sampai ada orang baru sedikit ada kedudukan, udah goyangnya lain. Ketemu orang aja udah mau nyopo. Loh, tapi itu memang karakter. Tugas ini firman untuk supaya menyadarkan kita. Jangan kita terlalu fokus di dalam dunia ini. Kita butuh di dalam dunia. Tetapi itu janji Tuhan, dia katakan dia akan menggenapi janjinya. Jalan saja. Senantiasa saya memberikan perumpamaan. Kita melihat itu kereta, dia berangkat ke Jakarta. Kereta ini tidak pernah mau keluar dari rel. Dia ada di dalam relnya Tuhan, dia jalan di dalam relnya Tuhan. Dia akan ketemu itu stasiun-stasiun. Coba kalau kita keluar dari relnya Tuhan. Kita ngamuk sama Tuhan, dah mau. Wes kereta jangan mau ikut rel. Jalan dengan ikut maunya kita sendiri. Sampai enggak di tujuan. Enggak sampai Bapak Ibu. Enggak sampai. Jalan saja. Lanjut. Ayat ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan ini. Untuk kita bisa melayani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, butuh ketekunan. Pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kalau tidak punya ketekunan untuk mau datang sama Tuhan itu susah. Butuh ketekunan. Harus lawan. Karena mau berangkat itu setan mulai mengikat kita. Supaya kita jangan datang kepada Tuhan. Lawan. Apalagi hari ini kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Lawan. Pagi-pagi jam 4 tadi. Saya sudah mendapat WhatsApp. Pak, mohon maaf saya tidak bisa datang ke gereja. Karena kemarin ada pesta keluarga. Jadi saya tidak bisa datang. Hari ini saya ngantok pagi. Loh, saya tahu itu jiwa yang sedang suam-suam. Tapi saya berusaha. Saya lihat dia kirim sama saya jam 1. Ya, kan bisa. Butuh ketekunan. Bangun, aku mau datang. Kita yang bisa datang pagi, sore bisa datang, itu kasih karunia. Kita yang bisa datang doa malam, bisa beribadah dalam segalanya semua, itu kasih karunia. Tapi untuk melangkah seperti itu, saya coba menghubungi dia. Mungkin 7 kali saya telepon. Tuhan, saya sebagai gembala, ini begini. Saya perlu ingatkan dia, saya perlu kuatkan. Bu, kesempatan ibu jarang datang ke gereja. Ayo bu, datang. Jangan terlambat ya, jangan terlambat. Tapi tidak diangkat telepon. Tapi saya harus berusaha lagi. Karena saya sebagai bapak. Mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa ada orang yang tinggal lama Bapak tidak pernah menghubungi dan lain. Itu Tuhan sudah tidak taruh di hati lagi. Sudah tidak ditaruh dalam hati. Tuhan bilang, kalau engkau kukasihi, pasti ku tegur. Tapi kalau ini gampang, dia anak gampang, ya sudah Tuhan tidak taruh di dalam hati lagi. Ya dijar-jar no, nanti baru datang. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Dikatakan di sini ayatnya ini 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan itu garis bawahi surga yang kekal dulu. Dunia itu gampang. Bisa juga di dalam dunia apa yang Tuhan janjikan, tetapi tolong jangan tujuan, motivasi yang salah. Kalau saya hanya datang ke gereja untuk cari kaya, itu motivasi yang salah. Kalau saya datang ke gereja supaya Tuhan tolong, betul tidak salah, Tuhan yang sanggup tolong. Tetapi tujuannya datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan karena Tuhan begitu baik. Sudah menyertai hidup saya, sudah tebus dosa-dosa saya dan sebentar saya akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Kalau tujuan-tujuan yang salah saja semua, kita lakukan semua yang salah, percuma. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu melakukan semua dekor seperti ini. Tujuan apa? Ya. Kalau tujuan hanya mencari keuntungan, itu salah. Tapi karena sayang sama Tuhan, mereka lakukan. Ini coba lihat. Dibikin mereka ini ibu-ibu ini pagar. Dan pada satu pagi, selesai doa pagi,
saya melihat seorang ibu minta sama Andre untuk pesan tali ini. Tali ini, saya sudah pesan, Andre atur pesan, datanglah tali. Saya tanya kepada ibu-ibu, untuk apa ini tali? Pak, gereja kita mau bikin pagar. Ya, ikat dengan tali kuat-kuat. Sebab di gereja ini ada juga kambing, ada juga domba. Ya, kambing ini supaya mereka tidak lompat. Jadi sudah ada tali yang kuat ini. Jadi kambing ada di dalam, cukup sudah yang keluar, jangan keluar lagi dia bilang. Dipiarakan jadi domba. Si orang ibu ini kok bisa ngomong macam begini? Dia ikat. Ini ibu yang ikat. Supaya ini kandang ini jangan ada kambing yang lompat lagi. Saya percaya di dalam gereja kita, kebanyakan domba, tidak ada yang lari. Ya pasti juga ada kambing, tapi kalau bisa Pak jangan kambing keluar lagi Pak, dia bilang. Ya, karena ini hari-hari sudah dekat. Mereka anyam saja terus. Saya hanya merenungkan, oh itu. Dibikin pagar. Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Ada pagar, ada kandang, diikat itu tali semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan di sini ada janji-janji Tuhan. Ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan kita itu sudah tidak lama lagi datang. Kita melihat tanda-tanda. Coba kita baca sekali lagi. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya lagi. Sudah sangat-sangat dekat. Apa yang kita mau lagi? Kita dipanggil Tuhan bertemu pribadi dengan Tuhan. Itu kedatangan juga Tuhan. Tuhan datang bersama malaikat surga. Dan Tuhan sudah berkata, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang membuat sampai umatnya susah. Ya, tanda apa? Lihat ini, perang kemana-mana. Ya, dunia ini udah kecolak. Corona ini sekarang sudah yang gelombang yang kedua. Banyak loh gereja tutup. Tidak bisa beribadah. Di Surabaya kita melihat, itu COVID itu naik luar biasa. Di Brasil, di mana-mana. Sekarang lagi kita tahu pemilihan presiden di Amerika. Ini sekarang lagi satu sama lain bertempur. Wah, ini sudah tanda. Kerjaan tambah susah. Hidup tambah susah. Anak-anak kita jadi bejat semua. Kemarin minggu lalu saya khotbah tentang suami, tentang istri. Sudah ada karuan-karuan. Gimana? Hanya satu. Kita datang cari Dia. Kita harus kerja. Kalau kita tidak kerja jangan kita makan. Kita harus kerja. Minta-minta saja. Mana bisa. Tapi kita harus kerja. Tapi kita harus juga Tuhan itu kita taruh dalam hidup kita. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita bagaimana? Tuhan bilang, untuk apa engkau punya harta sekian banyak, jiwamu binasa. Tuhan ini sudah sangat-sangat mau dekat datang. Kira-kira kalau Tuhan datang, ikut mengangkat kita di dalam jemaat sini, kita bagaimana, ikut terangkat apa tidak? Ikut terangkat apa tidak? Perlu tanda tanya. Bapak Ibu, kalau kita masih ada punya kepahitan, ya, kalau kita masih punya kepahitan sesama, kita punya kepahitan sesama jemaat, kepahitan dengan gembala, kepahitan permusuhan di dalam rumah yang banyak sekarang membuat kehancuran di dalam rumah tangga. Kan banyak seperti itu. Tidak ada. Saya ingat pada waktu saya khotbah minggu lalu. Di dalam Mazmur 37, ayat 37 tolong dikeluarkan. Tuhan minta di dalam Mazmur 37 ayat 37. Perhatikan orang yang tulus dan perhatikan kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita kepingin supaya kita ini ada masa depan.
Istilahnya hidup di dunia ini, kedepannya itu ada masa depan. Mungkin orang berkata sekarang, bagaimana masa depan ini bisa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih belum suka berdamai, tidak mau mengampuni satu sama lain, dan lain-lain segala semua, percaya sama saya. Karena pada waktu saya khotbah ini minggu lalu, selama seminggu itu Tuhan taruh di dalam hati saya. Tulus oke, jujur oke. Ya, tapi sekarang ini kalau kita hidup ini bermusuhan satu sama lain, timbul hati kepahitan dan lain-lain segala semua, mana bisa ada rezeki? Sudahlah, yang lalu-lalu, yang baru-baru, jangan disimpan sampai mati. Sifat-sifat itu yang tidak baik, maka itu Tuhan Yesus datang ke dunia menebus itu semua, angkat semua ini. Berapa banyak orang kalau dendam itu, dia dendam betul-betul. Tidak bisa ini. Mohon maaf ya. Ada satu anak muda di sini. Saya coba, saya latih terus sama dia. Ya, dengan bahasa-bahasa yang keras. Pertama saya coba lembut dulu, oh dia lolos. Masuk tengah dia lolos. Masuk 3 perapat dia lolos. Masuk lagi dengan kata-kata yang pedis saya buat. Saya mau cek anak ini. Anak perempuan. Diterima. Dan barusan waktu kami pergi saya coba lagi. Saya masuk level yang di atas lagi. Di situ waktu saya masuk, dia sempat ngamuk. Ngamuk, mukul. Tapi dia sudah ada di level yang 3 perapat. Itu berarti pertumbuhannya sudah bagus. Nah, ngamuk kan? Ibu Gembala bilang, saya bilang lihat itu. Ngamuk kan? Ya, tetapi Ibu Gembala bilang dia sudah di level 3 perapat. Waktu kau kasih sama dia, kau tegur yang bawah saja dia terima. Seperapat kau terima. Setengah kau dia terima. Naik 3,5 ke atas dia sudah terima. Sampai 3 perapat. Dia ngamuk. Tapi dia ngamuk. Masih malam dia ngamuk. Besok dia sudah tidak ngamuk lagi. Ketemu sama saya sekarang dia tertawa terus. Ngamuk. Iya, pertama dengar itu sakit. Itu pengolahan. Itu pengolahan. Saya pikir wah ini bagus. Ini bagus. Tapi kan ada orang yang maunya untuk supaya dia bisa dibikin Nina Bobo terus. Dia dibikin seperti Nina Bobo terus. Saya ada minta sama Ibu Gembala. Saya mau khotbah. Khotbah. Oh ya mau khotbah besok. Saya bisa minta ada dot enggak? Loh untuk apa kamu dot? Wes talah, pokoknya ada dot enggak? Tidak ada. Kesia punya dot waktu kecil itu ada enggak? Dia bilang tidak ada. Kalau begitu suruh beli dot. Tidak tahu mungkin malam kemarin dia sibuk dia tidak beli dot. Karena apa? Kita kadang seperti anak kecil. Ditinjau dari sudut dalam mengikuti Tuhan. Dia ini sebenarnya sudah harus jadi pengajar. Tapi dalam mengikuti Tuhan sekian lama dia masih tetap anak kecil. Minum dot terus. Hanya ngomong, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, dimarah Tuhan. Hanya bisa ngomong dipuji-puji, dialus-alusi saja. Hanya di luar saja yang bisa dikorek. Coba masuk ke dalam, peng, lompat langsung. Saya ingat kakak saya berkata, manusia itu mohon maaf. Dan firman Tuhan juga berkata seperti anjing. Ya, anjing itu pada waktu dia tidur, dia sedang makan enak. Kamu datang sama dia, kamu lus dia. Dia punya ekor terputar gitu. Anjing. Coba anjing itu berkerasi sama dia. Meskipun kamu piara dia sekian lama, dia langsung jenggong. Anjing. Itu dia bilang. Jadi kita betul-betul harus ada roh Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa tahu. Tadi saya katakan satu anak muda, anak perempuan. Saya masuk sampai level 3 perapat. Yang orang katakan dia adalah orang jahat. Saya masuk dia di dalam level 34. Bagaimana? Dia tetap, dia masih bisa senyum. Oh bagus. Berarti ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat di sini.
Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah ada tanpa penangguhannya. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan katakan di dalam ayatnya yang 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita ini yang sudah hidup di dalam kebenaran, sudah berharap iman kepada Tuhan. Jangan kita iman kepada manusia. Kita iman kepada manusia itu salah. Manusia memberikan terbatas. Kalau Tuhan berikan itu tidak terbatas. Jadi kita beriman sama Dia. Saya senantiasa berbicara kepada Bapak Ibu, Bapak di surga itu tidak punya kekurangan apa-apa. Langit dan bumi itu Dia punya. Dia berikan kepada kita tidak terbatas. Berapa hari dan sampai kemarin ada seseorang berkata kepada saya, Pak, bisa tolong Pak, saya membutuhkan uang sekian ratus juta. Saya butuh sekali. Saya bilang, kamu ini ngawur, saya bilang. Hamba Tuhan kau suruh cari uang. Ya. Jangan, tidak boleh. Ya saya mau minta sama siapa lagi? Ya sudah, saya bilang kau beriman sama Tuhan. Kalau manusia kau butuh uang 100-200 juta, mungkin dia ada. Tapi kau butuh lebih kan sudah tidak ada. Tapi kau ingat kalau Tuhan itu tidak terbatas. Dia akan berikan tidak terbatas. Jadi kita beriman, kita orang benar, kita beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada manusia. Beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bukan gampang saya ngomong ini. Tetapi bukan gampang untuk kita bisa melakukan. Ya iman, saya punya iman. Tapi gimana besok ini? Bagaimana sebentar ini? Sudahlah. Besok ya besok, lusa ya lusa. Pernahkah sekalipun kita tidak diberikan makan? Burung di udara saja dikasih makan kok. Tapi dia katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini mengundurkan diri. Dalam pelayanan. Kita diberikan tugas. Tapi kita tidak mau mengundurkan diri. Tidak mau. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita itu lain. Coba kita melihat pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Sesudah dia dibaptis, ditenggelamkan, dan waktu itu dia bangkit kembali. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Enak Tuhan Yesus. Dia masih manusia 100%. Hidup di dunia seperti kita. Pada waktu sebelum dia mati dan hari ketiga dia bangkit, dia sebut Tuhan. Tapi waktu masih ada 33 tahun setengah di dunia, dia masih manusia biasa. Tapi Tuhan lihat itu dia berkenan. Kalau kita hidup berkenan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu indah. Dan lanjut kita melihat lagi di sini. Ayatnya yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Dan ingat, kita yang mengundurkan diri akan terjadi kebinasaan dalam hidup ini. Karena kita sudah tinggalkan surga yang kekal. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah tinggalkan. Kepercayaan-kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita ini sudah ditinggalkan semua. Kalau kita sudah tinggalkan jadi binasa, untuk apa? Untuk apa? Binasa kita punya hidup. Surga kekal kita tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita ini adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Kita ini bukan orang yang mengundurkan diri. Maka itu ibu kekasih ini, mereka yang mendekor, orang bilang, kita pasang di sini supaya kambing jangan lompat lagi, dibikin pagar. Mau jadi apa mereka? Mereka binasa katanya.
Maka itu ikat. Ini ikat gaya apa? Ikat gaya sabu. Mama Dope sendiri yang ikat, ditarik sampai keringat supaya jangan ditabrak bapak, dia ngomong. Karena kalau kambing suka tanduk, kalau domba tidak. Kita ini bukan orang yang binasa mengundurkan diri dari pelayanan. Kadang kita manusia, jadi kalau ada di antara kita yang kita berdoa belum terwujud, jangan kita putus asa dulu. Belum tentu terwujud itu tidak benar. Itu Tuhan masih membuat satu fondasi, landasan yang kuat. Tuhan masih membuat landasan yang kuat untuk supaya kita diangkat. Tapi kalau kita ini tiba-tiba sudah ada di atas, itu juga bukan bilang juga satu berkat. Itu juga berbahaya. Berbahaya. Karena sudah diangkat lanjut, sudah berbahaya. Saya pelayanan sudah hampir 30 tahun. Saya jadi gembala 20 sekian tahun. Ada orang yang diangkat sama Tuhan dalam pelayanan saya. Mereka diangkat sama Tuhan. Naik ke atas. Wah, luar biasa. Ya, tapi sekarang mereka ujung-ujungnya binasa. Mereka sudah tidak mau beribadah. Segalanya semua. Anak-anaknya semua sudah jadi orang-orang jet set. Kemarin tentang tabrakan mobil itu, saya kirimkan kasih mamanya. Kamu lihat baik-baik ya, karena saya lihat anakmu sekarang ini sudah seperti begini. Ya baik Pak Herman. Mereka sudah tidak mau lagi, karena mereka sudah diangkat. Mereka lupa yang memberkati, lupa anak-anakku. Jangan kalian kalau diangkat sedikit sudah lupa ya. Jalan sudah angkat kepala ya. Jangan, tetap tunduk kepala. Bahwa kita ada ini karena Tuhan. Biar pagi hari ini kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Saya minta pemusik singer. Jangan sampai sekali-kali kita mundurkan. Kita jauh daripada Tuhan. Saya berharap